terluka karena kena batu kerikil dan lain-lain. Laki-laki hanya 2 helai, saya ulangi lagi ya, laki-laki hanya 2 helai yang menempel di badannya itu kain ihram. Kalau perempuan hanya 2 titik yang boleh nampak atau boleh terbuka, yaitu wajah dan tangan telapak atau pergelangan. Itu terkait rukun ya. Inti daripada perjalanan kita adalah di Mekah. Kalau Madinah, tadi saya ulangi lagi, maaf. Madinah itu namanya ziarah, dan Mekah umroh adalah inti daripada perjalanan kita, dan umroh adanya di kota Mekah. Pertama niat di mikot, niatnya sudah tetap, jelas, dan spesifik tempatnya, dan caranya nanti mungkin akan nanti dibahas kembali ketika di kota Madinah. Adapun masalah berihram, laki-laki hanya 2 helai, dan perempuan yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Setelah itu, apa rangkaian selanjutnya? Yaitu kita menuju Mekah. Menuju Mekah dari tempat bermikot. Mikot kita Zulhulaifah atau Bir Ali itu jaraknya kurang lebih 350 km, lebih malah, hampir 400 km. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Terkait rangkaian ibadah kita, inti ibadah kita berumroh, maka apa sih rukun atau sesuatu yang harus dilakukan oleh orang berumroh? Ya tadi niat juga terikat dengan tempat yaitu mikot ya. Setelah itu harus berihram. Bagi perempuan ihramnya itu hanya 2 yang boleh nampak, dan laki-laki hanya 2 helai yang boleh nempel di badannya. Selanjutnya kita di perjalanan, dan di perjalanan menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah, ya itu memerlukan waktu yang agak lumayan ya. Tapi selumayan-lumayannya kondisi saat ini masih sangat alhamdulillah dibanding kondisi zaman dulu yang mereka tidak berkendara dengan kendaraan semodern saat ini. Terlepas dari itu, sampai di kota Mekah, maka apa yang selanjutnya dilakukan adalah tawaf. Nah, setelah tawaf, selanjutnya dilakukan sa'i, tawaf 7 putaran dan sa'i 7 kali. 7 kali, setelah itu tahallul. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Umi ya, bahwa sampai kapan yang laki-laki pakai ihram? Tentu karena pakaian ihram ini bukan pakaian sehari-hari, tentu pasti ada ketidaknyamanan. Sampai orang yang sudah melakukan niat di mikot, sampai dia tahallul, maka tahallul itulah yang bisa melepaskan kewajiban dia menjaga kondisi ihram. Tuh. Kalau dia bisa menyelesaikan rangkaian tawaf dan sa'i dengan cepat, atau tidak ada pending. Biasanya kan ada pending tuh. Apa yang menyebabkan pending? Menyebabkan pending misalnya dia pengennya setelah nyampe Mekah dia nggak mau langsung ke Masjidil Haram, dia mau santai-santai dulu di hotel, mau mau mungkin ada yang mau ditemuin kah atau apa. Tapi kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya kondisi yang kurang bagus. Jadi harusnya memang sampai di Mekah segera mungkin melaksanakan rangkaian ibadah umrohnya. Jadi setelah tahallul, setelah sa'i, setelah tahallul, maka dengan seremonial potong rambut atau tahallul, maka dia sudah selesai kewajiban menahan syarat-syarat berihram. Dan yang perlu diketahui juga terkait larangan-larangan berihram. Untuk semua larangan-larangan ini berlaku setelah dia berniat umroh ya. Niat umroh itu dikatakan niat umroh pas kapan? Terhitung niat umroh itu ketika sudah berniat atau talbiyah umroh di Masjid Bir Ali. Sebelum ada niat yang terucap di Masjid Bir Ali, maka kita belum terhitung sebagai orang yang sudah berihram. Walaupun di Hotel Madinah kita sudah pakai ihram. Bapak-bapak terutama ya, Pak Harun ya, terutama Pak Harun, ibu-ibu juga kadang-kadang bapak-bapak mungkin dari hotel, wah masa dari hotel udah pakai begini 2 helai doang nggak nyaman. Boleh kok, boleh dari hotel. Yang bawahnya kalau bisa sudah clear ya, mohon maaf yang bawah sudah clear, karena kadang-kadang yang bagian bawah ini suka lupa. Saya jelaskan lagi, kadang-kadang Maksudnya yang bawah ini suka nggak lupa. boleh memakai pakaian celana Celana dalam dalam, kan? celana Iya. dalam. Ya, ya, yang bawah kadang-kadang suka lupa. Jadi kalau bisa yang bawah sudah clear, dilepas. Tapi yang atas kalau misalnya agak kurang nyaman, langsung terbuka, langsung hanya pakai sehelai ihram. Yang atas ya pakai kaos dulu sampai di bis, nanti di Masjid Bir Ali baru dibuka kaosnya pun nggak masalah. Yang penting sebelum dia mengucapkan
kalimat labbaik Allahumma umroh, sebelum ada kalimat terucap di labbaik Allahumma umroh di Masjid Bir Ali itu terucap, maka yang diharamkan dalam keadaan ihram masih boleh dilakukan. Boleh. Tapi Oke. ketika lafaz itu sudah diucapkan, maka larangan sudah tidak boleh dikerjakan. Apa saja contoh larangan-larangannya? Bagi laki-laki dan perempuan sama-sama tidak boleh mencukur ya seluruh bulu-bulu yang ada Nah, di anggota iya, tubuhnya. Oke, Ya, maaf, saya ada ya, pertanyaan. oke. Jadi sebelum kita berangkat nih, Harun nggak boleh potong-potong ya? Nggak boleh potong rambut, nggak boleh, karena dia tuh selalu botak nih, kepalanya dia nih. Dia seneng botak emang. Oke, Jadi oke, gimana nih? ya, ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi kalau sebelum berniat, Heeh. niat itu kan nanti akan dilafazkan di kota Madinah. Maka di Edmonton boleh cukur, boleh cukur, boleh persiapan. Pun di kota Madinah masih boleh gunting kuku, masih boleh. Di kota Madinah masih boleh gunting kuku, cukur rambut masih boleh. Jadi secara spesifiknya dilarang larangan ihram ini berlaku ketika kita Udah sudah dilafazkan. berniat melafazkan niat sampai kita tahallul sampai selesai sa'i. Itu aja. Mungkin durasinya kurang lebih 4-5 jam. 4-5 jam, tapi di luar perjalanan transportasi menuju hotel ya. Iya. Jadi kurang lebih durasi kita ketika sampai di Hotel Mekah melaksanakan tawaf 7 putaran, 7 kali sa'i sampai potong rambut itu paling lama itu 4 jam, paling lama. Paling cepat 2 jam. Jadi kurang lebih sebenarnya kita menahan larangan ihram hanya 2 jam. Tapi dalam rangkaian umroh. Yang bikin lama kan menuju Mekahnya. Dari Masjid Bir Ali, masjid di kota Madinah, Masjid Mikot ya. Masjid Mikot itu kita biasanya agak lama tuh. Kurang lebih 4 jam dari Madinah ke Mekah sampai di hotel. Kita kan nggak langsung ke pelataran Ka'bah, mungkin mau bersih-bersih dulu atau mau buang air atau mau makan dulu di restoran dan lain-lain, kan itu ada kegiatan-kegiatan. Nah itu kadang-kadang yang agak agak kurang diantisipasi, harus diantisipasi itu. Ketika ketika sudah berniat melafadzkan umroh di kota Madinah di Bir Ali Masjid Mikot, maka di perjalanan itu kita sudah terhitung berihram. Maka jangan pakai wangi-wangian, ya. Jangan iseng tiba-tiba ngeluarin gunting kuku, ya. Nah, gitu. Jangan iseng spray-spray wangi-wangian. Jadi hal-hal yang dilarang dalam keadaan berihram tolong diperhatikan ketika di perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Begitu juga ketika di hotel karena mungkin sekamarnya sama istri, maka santai aja, nggak boleh. Jadi tetap dalam keadaan ihram harus dijaga hal-hal yang nggak boleh terbuka. Dan laki-laki juga ketika lagi ngantuk mungkin ya sampai di hotel rebahan sebentar, main ditutup aja semuanya. Jadi kakinya dikredongin, kepalanya ditutup semua, itu nggak boleh. Jadi dalam keadaan berihram, laki-laki ya khususnya itu kepalanya harus terbuka dan telapak kakinya juga harus terbuka. Begitu kurang lebih, Ibu. Oke, ya, jelas. Ya, Terima kasih, Bang Ijal. alhamdulillah. Ya, memang biasanya yang agak harus di apa namanya dijelaskan secara detail memang kondisi-kondisi dalam keadaan berihram. Sebab kalau rangkaian tawaf itu pada hakikatnya tidak ada bacaan khusus yang diriwayatkan Rasulullah harus baca ini, harus baca ini, harus tidak ada. Tawaf itu kata Nabi cukup berputar 7 putaran dan doa sesuai dengan apa yang ingin engkau doakan dan zikir sesuai dengan apa yang engkau baca dalam keadaan zikirmu selesai. Memang ada yang disunahkan, ada yang disunahkan. Contoh yang disunahkan secara eksplisit oleh Nabi SAW adalah ketika di rukun Yamani itu baca doa sapu jagat ya, Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi di luar itu ada juga sunah-sunah yang lain, diantaranya ketika kita melewati sudut daripada Hajar Aswad, kita sunahnya mengangkat tangan, kalau tidak bisa mengecup langsung ke Hajar Aswadnya, mengangkat tangan salam, melambaikan salam kepada Hajar Aswad, simbol bahwa kita sedang mengecup daripada Hajar Aswad. Jadi sunah-sunah itu ada, tapi memang tidak ada secara khusus harus kalau dalam keadaan tawaf harus ini harus itu, beda. Jadi memang kondisi tawaf ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan harus ya, wajib rukunnya sholat apa? Baca Fatihah itu harus. Tapi kalau dalam keadaan tawaf tidak ada rukun yang sifatnya bacaan-bacaan khusus.
Yang penting diperbanyak saja zikir-zikirnya. Kalaupun ada doa-doa yang dikhususkan, baca ketika tawaf pun boleh. Yang penting tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Yang penting jangan tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi terkait rangkaian ibadah tawafnya 7 putaran itu kan nanti akan bareng-bareng ya. 8 orang bersama satu gaetnya. Itu nanti akan dibimbing bersama. Ketika setelah tawaf, nanti ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnah sholat tawaf. Sholat sunnah tawaf itu dilaksanakan setelah tawaf 7 putaran. Nanti akan diarahkan di mana titik yang sholat yang nyaman. Setelah itu nanti kita akan sunnahnya apalagi? Sunnahnya minum air zam-zam dulu setelah tawaf. Minum air zam-zam, seteguk 2 teguk, sekedar menghilangkan dahaga. Nanti langsung menuju ke tempat pelataran sa'i. Di tempat sa'i kita berjalan. Nanti ada pilar hijau. Di situ tempat dulu ibunda kita lari-lari kecilnya, ya. Nanti akan diarahkan juga oleh mutawifnya untuk lari-lari kecil di pilar hijau. Nanti lari-lari juga kecil-kecil yang lain sampai tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Setelah sa'i, apalagi udah selesai rangkaian ibadah umroh kita, selesai sampai situ. Setelah sa'i selesai, ditutup dengan tahallul ya. Tahallul bagi perempuan dan laki-laki juga harus tahallul. Maka ketika tahallul atau potong rambut itu sudah dilaksanakan, maka sudah selesai kewajiban dia menjaga kewajiban untuk berihram. Maka udah boleh tuh laki-laki boleh langsung pakai kaos kaki, laki-laki kalau sudah tahallul boleh langsung pakai peci, ya. Adapun terkait setelah tahallul, misalnya ada yang saya pengennya langsung botak tahallulnya, ya silakan. Berarti menjelang dia botak, dia harus masih dalam keadaan berihram. Gitu. Menjelang dia botak, dia dalam keadaan berihram, dijaga ihramnya. Jangan dia karena dia belum tahallul, dia niatnya pengen langsung botak sama tukang cukur, di perjalanan ada tukang parfum. Ada parfum nih, cobainlah, nyemprot-nyemprot. Wah, dia belum selesai padahal. Walaupun rangkaiannya selesai tapi belum dibatalkan kondisi tawafnya, kondisi ihramnya dengan tahallul. Jadi memang kalau bisa tetap bertahallul saja di Bukit Marwah, tetap bertahallul. Nanti kalaupun mau dibotak, tahallul dulu sebagai syarat bahwa saya sudah runtuh kewajiban menjaga ihram, nanti baru menuju ke tempat cukur rambut. Begitu saya Kalau ini sarankan. ada bacaannya ya, nanti di guide sama Semua, mutawifnya kan? Oke. semua dan sifat bacaan ini tidak wajib ya. Adapun Bapak Ibu seandainya punya bacaan-bacaan khusus sendiri atau punya wirid-wirid yang sudah dilanggengkan, sudah didawamkan sudah puluhan tahun, misalnya ada yang sudah terbiasa baca zikir la ilaha illallahnya 1000 dalam 1 hari, maka ketika lagi tawaf dia pengen baca la ilaha illallah sampai 1000 kali, itu pun nggak apa-apa. Dan mutawif gaet tetap akan membimbing. Walaupun seandainya yang ngikutin cuma 2, tetap akan ada bimbingannya. Gitu. Oke. Jadi insya Allah akan terbimbing dari segi bacaan, dari segi kegiatan-kegiatan ibadahnya secara khusus. Begitu Ibu dan yang hadir semua. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Hah? Do you wanna ask yourself? Ke aku aja yang tanya. Oke. Kayak Atau gini, Pak ada Salim. Hasanul Mufid juga on. Mufid ada yang ditambahkan, sekalian perkenalan juga iya. Mufid. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mufid posisi lagi di Madinah nih, Bumi. Ini Mufid nih mahasiswa kan? mahasiswa Madinah ini. Sudah Ya, pernah ngasih ceramah itu. Iya, pernah kasih ceramah dulu waktu Ramadan tahun lalu ya. Oh iya. Masih ingat Bu ya? Iya masih Iya. ingat. Apa kabarnya, Mufid? Alhamdulillah sehat ibu-ibu, bapak-bapak semua. Sehat ya. Calon-calon tamu Allah. Insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Ustadz Ijal, Abangda tercinta ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mufid, ya Hasanul Mufid, keponakan dari Ustadz Kolbin Salim. Om ya, beliau Om dari saya. Kemudian kesibukan saya alhamdulillah sedang studi di Islamic University of Madinah. Sekarang tingkat 6 atau semester 6. Ngambil prodi, program studi syariah, ilmu fikih, ilmu Islam. Insya Allah yang nanti akan membersamai jamaah spesial khusus VIP Kanada, insya Allah.
Nanti kita akan bersua, berjumpa, kemudian kita akan bareng-bareng beribadah dan segala macam teknis. Nanti baik teknis lapangan maupun teknis teori, nanti insya Allah akan saya bantu untuk kesempurnaan ibadah kita nanti selama di Tanah Suci. Kemudian untuk tambahan dari saya mungkin yang pertama tadi ya, yang penting basic-basic kita untuk mengetahui antara wajib dan larangan ihram. Itu aja sih yang penting. Kemudian terkait fadilah-fadilah keutamaan yang juga kita harus ketahui bahwasanya ibadah sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu dikalikan 1000 kali lipat pahala sholat di Masjid Edmonton. Nah, itu harus kita ketahui juga. Dan di Madinah ada tempat-tempat juga yang bersejarah yang bisa kita kunjungi nanti. Ya, kita akan tapak tilas sejarah bagaimana Rasulullah hidup dulu di Madinah. Bagaimana awal dulu Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah, di mana tempatnya, dan masjid apa pertama yang dibangun di Madinah. Dalam sejarah Islam, masjid pertama apa yang dibangun. Nah, nanti kita akan menelusuri histori seperti itu. Kemudian keutamaan berikutnya yang perlu kita ketahui bahwasanya kita akan umroh, dan ini adalah tujuan utama kita umroh. Bukan bertamasya, bukan jalan-jalan, bukan shopping, tapi ibadah lillahi ta'ala. Umroh awal season, awal musim, yaitu Syawal ini. Yang mana pahala umroh itu sendiri memiliki keagungan yang luar biasa. Di antara keutamaan pahala umroh adalah al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma. Jadi umroh satu dengan umroh berikutnya itu adalah penghapus dosa. Jadi selama misalnya Ibu Mayang ya, maaf, atau siapa, Ibu Fitria atau Ibu Ireni. Ibu Ireni kemarin sudah umroh nih. Ya, Ibu Ireni kemarin sudah umroh bareng saya ya. Mungkin masih berkesan ya umroh pertama. Nah, antara umroh pertama dengan umroh berikutnya sampai umroh kedua atau umroh ketiga itu adalah kafarah, itu adalah penghapus dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi enaknya umroh itu dosa-dosa kecil kita diampuni sampai kita umroh lagi. Nah, itu keutamaan di antara keutamaan-keutamaannya. Kemudian keutamaan umroh berikutnya ialah kata Nabi SAW, setiap perbendaharaan, setiap harta bekal yang kita gunakan untuk umroh itu nanti akan Allah lipat gandakan, Allah ganti 700 kali lipat. Nah, jadi jangan ragu, jangan takut untuk kita all in, bukan all in juga sih bahasanya. Maksudnya kita mengeluarkan ya, kita spend tenaga, kita spend waktu, mungkin materi, itu nanti akan ada feedback dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, yang gak sedikit juga feedbacknya. Bisa jadi nanti Allah berikan kita umroh mabrur. Di antara tanda umroh mabrur yaitu makin baik kita, makin rajin kita ibadahnya, kemudian usaha kita makin besar, kemudian rezeki kita makin mengalir. Nah, itu nanti yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita berhasil menggapai umroh yang mabrurah. Nah, bagaimana cara menggapai umroh mabrurah? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ijal. Menggapai umroh mabrurah tentunya ada step-stepnya. Kita harus ini, kita nggak boleh ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi tambahan dari saya mungkin cukup global ya, cukup global. Nanti insya Allah terkait di lapangannya akan lebih intens lagi ketika nanti kita bertemu di Madinah, insya Allah. Seperti itu. Ada yang ditanyakan Ibu, Bapak-Bapak? Saya maaf, saya tidak ikut, tapi saya mau tanya, boleh ya? Boleh, saya belum ikut yang sekarang. Ini saya Rendra, perkenalkan. Pak Rendra. Ya. Satu,
kalau tidak salah, kalau sa'i itu kita boleh tidak dalam keadaan berwudu ya. Kalau sa'i. Kalau tawaf harus keadaan berwudu. Jadi kalau di tengah batal, kita harus wudu kembali ke tempat yang dimana kita batal tadi ya. Apakah betul itu? Betul. Jadi, oke, terima kasih Pak atas pertanyaan yang luar biasa. Ya. Jadi kenapa tawaf itu wajib dalam keadaan berwudu? Karena tawaf itu pada hakikatnya adalah mengganti sholat, Pak. Mengganti sholat. Nah, sebagaimana sholat, yaitu diwajibkan dalam keadaan berwudu. Nah, kemudian apabila kita batal, mohon maaf, kita buang angin atau pengen buang air, itu bagaimana cara gantinya, cara melengkapinya? Cara melengkapinya ialah di sini ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Ada yang harus katanya ada yang harus mulai dari awal lagi, tapi ada pendapat yang kita hanya perlu melengkapi putaran tawaf yang tersisa saja. Nah, kita menggunakan pendapat yang kedua. Kalau kita batal, entah itu buang angin atau pengen buang air, setelah kita buang air, kita wudhu lagi. Nanti banyak tempat-tempat wudhu, yaitu di tempat Zam-Zam. Kita melanjutkan putaran yang tersisa. Misalnya kita batal di putaran ketiga. Berarti kita melanjutkan putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian setelah tawaf, kita disunahkan untuk sholat sunnah tawaf. Jadi setelah tawaf itu kita disunahkan melaksanakan 2 rakaat sholat di depan Ka'bah. Paling dianjurkan itu sholat di depan multazam. Akan tetapi multazam ini adalah tempat yang sangat crowded, ya, sangat ramai. Apa itu multazam? Multazam ialah tempat di mana di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kenapa tempat itu dibilang dianjurkan? Karena disitulah tempat paling mustajab untuk berdoa. Jadi seluruh umat di sedunia nih yang ada di Ka'bah, yang ada di Mekah, berburu, ya, ngewar kalau bahasa anak sekarang ya, ngewar, berburu buat doa, buat sholat di depan multazam. Nah, kita nanti insya Allah akan melihat kondisional di sana. Kalau memungkinkan untuk sholat di depan multazam, kita akan sholat. Kalau tidak, yang penting di depan Ka'bah. Setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat, kita berdoa. Nah, disitulah doa yang tidak tertolak. Minta apa aja, kita ajukan proposal apa aja kepada Allah. Nah, ya Allah, pengen ini, pengen semua doa. Untuk anak yang soleh, anak yang sehat, untuk bisnis, segala macam doa, minta kepada Allah. Nah, setelah itu disunahkan juga untuk memperbanyak minum Zam-Zam dan membasuh kepala dengan Zam-Zam. Bahkan di hadis disebutkan minumlah sampai kenyang. Nah, minumlah sampai kenyang. Nanti kita minum Zam-Zam ya sampai kenyang. Kemudian membasahi kepala. Setelah itu baru sa'i. Ketika sa'i boleh tidak dalam keadaan berwudu. Dan sa'i itu sendiri tidak ada bacaan khusus. Sebenarnya tawaf dan sa'i pun itu tidak ada bacaan khusus yang diwajibkan untuk dibaca. Tapi ada bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca. Hanya sekedar dianjurkan. Terus boleh nggak kita misalnya nggak baca buku doa, tapi kita doa pribadi masing-masing, zikir apa aja masing-masing, boleh. Tapi tetap nanti akan saya pandu. Nanti insya Allah saya akan menemani umroh pertamanya. Insya Allah saya akan menemani umroh pertamanya. Kemudian setelah sa'i 7 putaran. Ingat 7 putaran itu bukan berarti Safa, Marwah, Safa 1 putaran. Bukan. Tapi Safa, Marwah 1 putaran. Marwah, Safa 1 putaran. 2 putaran jadinya. Soalnya pernah ada kejadian jamaah saya awam sekali. Dia juga tidak bertanya. Dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa dihitung 1. Jadi 14 putaran, Pak, Bu, ya. Oh, berapa lama itu satu putaran? Itu lama sekali beliau. Beliau saat itu sa'i sendiri soalnya. Terus pas beliau cerita, ketawa kita. Bapak habis sa'i 14 putaran, Pak, namanya. Oh iya. Iya, jadi hitungan 1 putaran itu bukan
mutar seperti ini, tapi satu itu Safa, Marwah satu, Marwah, Safa satu, dua. Gitu. Itu Jadi kira-kira berapa lama itu jalannya? kalau sa'inya aja itu sejam setengah selesai. Oh, oke, it's not bad. Oke. It's not bad. Itu nggak capek, insya Allah. Itu Pulang lah, seru lah. itu posisi sudah macet sekali tuh, sudah ramai sekali. Udah ramai. Tapi kita happy, insya Allah, nggak yang berdesak-desak, nggak, insya Allah. Kemudian sekarang ini lagi rame banget nggak Mufid jamaah? Kalau Syawal ini agak lebih renggang ya, karena sudah selesai Ramadan. Sudah selesai puncak kemarin itu Ramadan, sangat-sangat crowded. Saya kemarin umroh di malam 23 Ramadan, saya nggak kuat sambil puasa. Jadi jamaah umat Islam yang saat itu berpuasa, kemudian umroh Ramadan, banyak yang tidak sanggup sambil berpuasa. Karena apa? Karena saking padatnya itu. Saking padatnya. Jadi umroh Ramadan itu dianjurkannya malam. Nah, kemudian Syawal ini insya Allah lebih renggang, lebih sepi. Walaupun memang nanti bakalan terlihat tetap ramai, cuman nggak seramai Ramadan. Seperti itu. Kemudian tadi kita lanjutkan sa'i 7 putaran. Setelah sa'i kita mencukur rambut. Nah, mencukur rambut ini ada 2 versi. Ada yang cukup digunting tipis atau digundul. Tetapi fadilah keutamaan yang paling utama adalah digundul. Karena Nabi mendoakan mereka yang umroh dan menggundulkan kepalanya dengan 2 kali doa. Nah, jadi suatu ketika Nabi pernah berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang gundul. 2 kali doanya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau yang sekedar cukur pendek? Ya udah, ya Allah, ampunkanlah dosa untuk orang yang cukur pendek. Jadi ibarat kata doa Rasulullah untuk mereka yang gundul itu 2:1 dengan orang yang tidak cukur gundul. Nah, seperti itu. Kalau perempuan gimana? Apakah gundul juga? Enggak, perempuan enggak harus gundul. Saya juga pernah ada kejadian, jamaah saya ibu-ibu perempuan baru umroh pertama, karena diberitahu sama orang rumahnya harus gundul biar diampuni dosanya, dia gundul, Bu. Ini maksudnya untuk laki-laki aja kan, 3 helai ini? Iya. Oke. Ini jamaah saya ibu-ibu perempuan, masih muda, ibu-ibu muda. Karena dia mungkin ngerasa pengen taubat gitu ya, sangat-sangat inilah excited ya. Dia gundul beneran, Bu. Saya pas lihat, Bu, kok mohon maaf, Ibu gundul? Iya, Ustaz. Saya biar diampuni dosa saya. Saya ketawa. Tadi saya ketawa karena pemahaman seperti ini yang harus kita luruskan, bahwasanya perempuan itu tidak gundul. Dan gundul itu hanya untuk laki-laki. Ya udah, mau gimana lagi ya? Udah gundul, akhirnya yaudah Ibu, nggak apa-apa, karena sudah terlanjur ya, semoga nanti di umroh berikutnya kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi lah, untuk jadi pelajaran. Setelah gundul sudah selesai, rangkaian umroh kita selesai, rangkaian ibadah wajib kita selesai. Nah, kita apalagi yang harus kita lakukan ketika setelah umroh? Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat sholat di Masjid Kanada. Ya, makanya rugi sekali kalau kita kita melewatkan kesempatan sholat di Masjidil Haram. Kemudian bagaimana, Ustaz, misalnya saya sholat cuman nggak di dalam Masjidil Haram, di pelataran atau di hotel, apakah pahalanya sama? Nah, ini berbeda pendapat. Ada ulama yang berkata bahwa semua tanah haram yang di Mekah ya, bukan yang Madinah. Semua tanah haram yang di Mekah itu dikalikan 100.000 kali lipat. Jadi mau di hotel, mau di toko, itu tetap dihitung 100.000 kali lipat. Tapi tentunya berbeda keutamaan dengan di dalam Masjidil Haram. Nah, pendapat kedua, bahwasanya pahala yang dikalikan itu hanya di dalam masjid. Nah, kita ngambil yang mana nih, gitu kan? Nah, itu pilihan, ya, itu pilihan. Tapi kalau di Madinah, yang dikalikan 1.000 itu hanya yang di dalam pagar Nabawi saja. Nah, selebihnya kalau kita ikut jamaah sholat di
di Masjid Nabawi itu hanya dihitung pahala sholat berjamaah. Seperti itu. Kemudian nanti perlu kita ketahui bahwasanya ada sholat jenazah. Ada sholat jenazah. Setiap sholat wajib itu ada pasti sholat jenazah. Nah, kita harus tahu bagaimana cara sholat jenazah yang baik dan benar. Dan di antara keutamaan sholat jenazah ialah, kata Nabi, barang siapa yang menyolatkan saudaranya muslim, dia akan mendapat pahala 1 kirot. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1 kirot itu berapa? Kemudian kata Rasulullah SAW, 1 kirot itu adalah sebesar 1 gunung Uhud. Jadi pahala untuk kita yang sholat jenazah sekali, itu kita mendapat pahala sebesar 1 gunung Uhud. Nah, kebayang kalau kita 1 kali sholat jenazah di Masjidil Haram, dikalikan 100.000 kali lipat. Nah, kita mendapat keutamaan 100.000 gunung Uhud pahala. Sekali sholat jenazah, seperti itu. Mufid, Mungkin maksudnya ini sholat jenazah ada yang meninggal maksudnya di sana gitu, terus kita iya, sholat karena jenazah? setiap hari itu di Masjidil Haram banyak yang meninggal dan setiap sholat itu ada sholat jenazah. Oke. Oh gitu, oke. Habis subuh ada sholat jenazah. Habis zuhur ada sholat jenazah. Habis asar, habis maghrib, habis isya ada sholat jenazah. 5 kali 5 waktu pasti ada sholat jenazah. Oh gitu, oke. Seperti itu Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Ya, saya ada pertanyaan satu lagi. Sebenarnya ini Harun yang nanya. Saya yang nyampein. Jadi Harun itu dia punya tato di badannya, Oke. di tangannya juga. Nah, ini dia nervous nih. Sudah sebenarnya nanya ke Ibun, udah nanya nih, katanya nggak apa-apa, nanti di sana nggak akan dilempar kok sama orang atau diludahin, dia takutnya. Ya, gitu Mufid. Jadi supaya nggak nanti kaget, suami saya tuh ada tato di tangannya sama di badannya. Nah, bagaimana nih untuk baiknya kan dia berpakaian ihram itu kan akan kelihatan sepertinya gitu. Oke. Sejauh ini ya saya izin menjawab, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Ijal. Iya. Untuk hal ini nggak perlu kita minder, ya. Tenang saja. Maksudnya jangan kita merasa minder, jangan kita merasa berkecil hati, karena sesuatu yang sudah nanti akan kita jalankan itu semuanya sudah dimaafkan. Karena nggak mungkin juga kan kita Apa itu dimaafkan. Oh, oke. Dimaafkan. Jadi kita berpikir bahwasanya sesuatu itu kalau menghadirkan mudarat lebih itu bahkan tidak baik. Misalnya, maksudnya kalau kita berpikir bahwasanya, aduh saya bertato, kemudian saya mau umroh, apakah saya harus menghapus tato saya? Tentu dengan menghapus tato itu juga akan mengakibatkan mudarat buat diri kita, yaitu sakit dan segala macam. Maka dari itu yang saya pelajari, tidak usah, melainkan kita menghadirkan rasa penyesalan aja, rasa penyesalan dalam diri aja untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkait nanti pakaian ihram dan segala macamnya aman, tidak ada perbedaan, tidak ada kendala, dan semuanya sama. Ya. Banyak saya temukan di pelataran tawaf itu yang bertato juga banyak, biasa saja, ya. Tak apa. Kita nggak perlu berkecil hati, kita nggak perlu minder, kita sama di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Ibu. Terima kasih Mufid, dia udah dengerin nih langsung, bukan dari saya. Jadi langsung dari Mufid. Langsung dari Mufid. Mungkin ada tambahan terkait ini dari Ustadz Ijal, silakan. Bang Ijal, itu Ustadz Ijal masih di mute. Di mute. Halo. Oke, maaf masih. Ya, alhamdulillah. Ya, jawaban Mufid tadi
sudah sangat mewakili ya, alhamdulillah sudah jelas. Yang jelas memang secara fikih ya, secara hukum, secara syariat, tato itu tidak membatasi seseorang untuk beribadah ya. Dan bahkan yang agak berbahaya sebenarnya bukan tato yang kelihatan, tapi tato yang di hati. Jadi jangan sampai di luarnya tak bertato, tapi hatinya banyak banget tatonya. Maksudnya apa? Tato dengki, tato iri ya. Nah, itu justru yang berbahaya. Jadi ya adapun yang sudah ada, nggak perlu juga jadi sesuatu yang membatasi dirinya untuk ibadah dekat kepada Allah, jangan jadi batas. Adapun yang belum ada, jangan dipasang tato gitu ya. Ustaz Mufid jangan pasang tato. Jadi nggak apa-apa. Secara fikih, secara hukum Islam, secara syariat, orang yang sudah Yang penting bertato, bertobat ya Ustadz. iya. Adapun terkait pembicaraan tentang masalah pertaubatan, semua orang di atas muka bumi ini harus selalu senantiasa bertaubat. Bahkan Nabi SAW sekelas Nabi loh. Nabi Muhammad bahkan rajanya para nabi, beliau setiap hari taubat. Apa dalilnya? Beliau setiap hari baca istighfar 100 kali, paling sedikit. Sekelas Nabi saja taubatnya continue, berkelanjutan terus-menerus. Jadi memang kita ini tidak akan lepas dari segala hal-hal yang mungkin kesalahan-kesalahannya kita tidak menyadari, ya. Maka pertaubatan harus terus kita langgengkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkataan dari guru saya bahwa dosa besar yang disampaikan oleh Nabi SAW itu banyak, dosa besar banyak, ya. Adapun dari dosa-dosa besar ini bahkan banyak riwayat-riwayat yang dosa-dosa ini pun diampuni. Orang membunuh itu kan dosanya besar. Tapi banyak riwayat yang mengatakan para pembunuh A, pembunuh E, pembunuh B, pembunuh C itu dimaafkan, diampuni oleh Allah. Para pezina dosa besar, tapi ada juga riwayat bahkan hadis ya mengatakan ada pezina yang dimaafkan, diampuni oleh Allah. Berarti kan sebenarnya sebesar apapun dosanya, mereka kalau serius bertobat pasti ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata guru saya? Di atas dosa-dosa besar yang diriwayatkan, ada dosa yang paling besar apa? Dosa yang paling besar adalah merasa bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa paling besar. Maka secara nggak langsung orang kalau sudah merasa dirinya, wah kayaknya gue nggak diampuni, berarti dia secara nggak langsung sedang mengkerdilkan rahmat dan rohimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rahman Allah itu sangat luas sekali rohimnya, kasih sayangnya sangat luas sekali. Jadi mari kita sama-sama raih kasih sayang Allah dengan serius mendekat kepada Allah, dan apapun yang sudah kita lakukan sebelum daripada hari-hari yang kemarin, maka udah itu jadikan cerita dan jadikan pelajaran bersama bahwa hal-hal itu sebenarnya tidak membawa manfaat apa-apa untuk kita. Mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah di masa yang akan datang insya Allah. Begitu kurang lebih. Baik, Bumi dan yang lainnya. Iya. Halo. Iya, Pak Salim. Oh, jadi kebetulan kita ini tim di Arido ini cukup banyak ustadznya. Dan ini ustadz utama kita nih ada bergabung juga sama kita di Bumi. Beliau pernah ke Kanada juga nih waktu itu sama Admiral Buya Suparman nama beliau. Beliau udah gabung dengan grup kita sekarang. Kita minta sama Buya Suparman juga untuk memberikan sedikit semangat buat jamaah yang di Kanada mau berangkat besok. Walaupun waktu kita terbatas, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Mungkin juga sekalian menjawab, kemarin tuh ada di grup umroh kita ini Pak Rendra yang ngirim, itu siapa kemarin tuh yang menanyakan ada Syekh di Mekah itu umroh hanya boleh sekali ke Mekah itu, setiap kunjungan hanya boleh sekali. Sementara kebiasaan kita orang-orang Indonesia umroh itu boleh berkali-kali. Mungkin dasarnya seperti apa bisa ditambahkan oleh Buya Suparman nanti penjelasannya ke kita biar tidak salah paham juga kita tentang umroh boleh berkali-kali atau hanya sekali saja. Kemarin saya lihat ada share dari Syekh Mekah.
Kita persilakan ya Bumi ya. Ya, Biar Pak Armanto silakan kasih Pak Ustadz. Terima pencerahan buat kasih kita. sudah bergabung Pak Ustadz. Baik, ya langsung Bia. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bagaimana tata cara tawafnya, sa'inya, tahallulnya sudah semua ya? Iya, pada umumnya udah. Oke, baik. Tinggal saya menutupnya dengan apa yang ditanyakan tadi, dan sebelum yang ditanyakan tadi saya sampaikan ingin memberikan semacam kabar gembira kepada para jemaah semua bahwa keberangkatan kaum muslimin ke tanah suci itu pada hakikatnya ialah dia ingin mendapatkan cindramata yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada 5 yang harus kita bawa pulang ya dari tanah suci menuju Kanada. Yang pertama, setelah kita melaksanakan semua rangkaian ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya, kita harus pulang membawa cindramata. Yang pertama ialah cindramata pangkat kita menjadi orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang taat. Pangkat ketaatan ini mahal harganya. Bahwa kita pulang dari tanah suci menuju tanah air, bahwa kita berangkat ke tanah suci semata-mata ati'ullah wa ati'ur rasul wa atimul hajja wal umrata lillah. Taat Allah, taat Rasul, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Kita berangkat haji ataupun berangkat umroh semata-mata mentaati Allah dan Rasulnya dan menyempurnakannya, maka wujud ketaatan kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kita ke Kanada nanti, kita termasuk salah satu dari hamba yang sudah masuk kategori manusia taat. Itu satu. Itu cenderamata mahal itu. Ya, dianggap orang taat. Yang kedua, kita kembali ke Kanada, yang kita bawa adalah pahala yang banyak. Dan pahala yang banyak ini adalah satu keharusan buat semua kaum muslimin di dunia, bahwa dia akan kembali kepada Allah nanti, dan pahala itu ditimbang, dan dosa juga ditimbang, dipastikan pahala dan dosa tentu harus lebih berat pahala. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan pahalanya lebih besar, lebih berat, tentu dia masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Itu yang kita harapkan pulang dari tanah suci membawa pahala yang banyak, dan bawalah sebanyak-banyaknya. Ya, lakukanlah apa yang kita sudah ketahui di tanah suci itu apa aja pahala yang besar. Seperti sholat di dalam Masjidil Haram, pahala besar. Ya, sholat di dalam Masjid Nabawi, pahala besar. Tawaf yang sering banyak, pahala besar. Bersedekah di Masjidil Haram, pahala besar. Membaca Quran di Masjidil Haram, pahala besar. Sholawat di Masjidil Haram, pahala besar. Menolong orang, pahala besar. Berzikir, pahala besar. Lakukan seluruh kebaikan apapun yang bentuknya kebaikan. Lakukan semuanya di dalam Masjidil Haram. Maka kita pulang akan membawa pahala yang lipat gandanya 100.000 kali. Di Masjid Nabawi kita lakukan lipat gandanya 1000 kali. Apapun ilmu, apapun amalan yang sudah kita ketahui, lakukan semuanya. Semua sholat sunat yang kita tahu, lakukan semua di dalam masjid. Ya, baik siang, baik malam, pulang kita membawa pahala yang besar, sebesar-besarnya. Yang ketiga, yang harus kita bawa adalah berkurangnya dosa. Bahkan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Nah, sekaligus menjawab apa yang tadi ditanyakan. Cenderamata yang ketiga ini, kita pulang dengan dosa yang sudah dikuras. Kita pulang dengan dosa-dosa yang sudah diampuni. Kita pulang dengan dosa-dosa yang sudah habis kalau bisa, ya enggak? Bahwa al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh 1 ke umroh 2 itu adalah penebus dosa. Umroh ketiga dengan keempat penebus dosa. 4 ke 5 penebus dosa. 5 ke 6 penebus dosa. Maka sekali umroh, dosa kita ditebus. 2 kali umroh, dosa ditebus. 3 kali umroh, semakin sering berumroh, semakinlah banyak dosanya ditebus.
Ya kan? Maka umroh itu menebus dosa. Maka dianjurkan kita berumroh. Sekali keberangkatan itu 5 hari kita di Mekah. Ya, berapa kali kita sanggup berumroh? 3 kali. Lakukanlah. Bisa 4 kali, lakukanlah. Bisa 5 kali, lakukanlah. Ya, bisa 6 kali, lakukanlah. Bahkan ada di antara teman-teman kita di zaman beberapa waktu yang lalu 9 kali dia umroh. Selama 4 hari di kota suci Mekah dia 9 hari, 9 kali, pagi, siang, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Jadi dia nggak memakai pakaian biasa selama di Mekah. Jadi berumroh sesering mungkin ada 2 keuntungan. 1, dosanya dikuras, 2, pahalanya bertambah. Kenapa pahalanya bertambah? Bagaimana tidak bertambah? Umroh itu kan ada tawafnya. Umroh itu ada sa'inya. Umroh itu ada sholat sunatnya. Ya, umroh itu ada doanya. Maka umroh yang dilakukannya dengan 1 paket mulai dari niat sampai tahallul itu penuh syarat dengan pahala, penuh syarat dengan penghapus dosa. Ya, kita tawaf keliling Ka'bah saja, ya, itu sama pahalanya dengan, malah kan lebih baik pahalanya daripada memerdekakan seorang budak. Ya, 1 kali kita melangkah tawaf itu 10 kebaikan, 10 dosa hilang, 10 derajat naik. Itu baru 1 langkah tawaf. 1 langkah tawaf, 1 langkah pahala 10, dosa hilang 10, 1 derajat naik 10. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Maka tawaf itu jangan terlalu dekat dengan Ka'bah. Pahalanya kecil. Ya, karena langkahnya terlalu pendek. Agak sedang-sedang lah, biar banyak, biar agak jauh langkahnya, pahalanya banyak, dosa hilang banyak, derajat naik tinggi. Maka yang ketiga dari cindera mata yang akan kita dapatkan ialah terkurasnya dosa, ya. Cindera mata pertama tadi kita diangkat oleh Allah sebagai hamba yang taat. Cindera mata yang kedua kita dapat pahala yang benar-benar menggunung. Cindera mata yang ketiga kita akan dihapus segala dosa, ya, pahala bertambah, dosa dihapus, ya, kita dijadikan orang yang taat. Maka masuk yang keempat. Yang keempat, tentu di kota suci itu ada tempat-tempat doa mustajab. Ya, doa yang tidak pernah ada dinding, doa yang tidak pernah ada tolak, ada hijab. Ya, jadi ada tempat, ada waktu di mana doa kita tidak ditolak, ada orang. Kalau ada seseorang yang doanya nggak ditolak, nah itu manusia istimewa. Kalau ada tempat di mana kalau kita berdoa di situ, berarti tempat istimewa. Kalau ada waktu di mana kita berdoa di situ, berarti waktu yang istimewa. Nah, di tanah suci tergabung semuanya. Gabung semuanya, ya. Seperti di depan pintu Ka'bah, namanya multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Sering-seringlah ke situ, menghadaplah ke Ka'bah, angkatlah kedua telapak tangan, minta. Siapa yang tidak punya problem dalam hidup di dunia ini, ya enggak? Tidak punya masalah, ya. Tidak ada orang hidup yang tanpa masalah. Di situ selesai masalah kita. Masalah kita pribadi, ada penyakit. Masalah kita pribadi, ada urusan keluarga. Urusan dengan anak, urusan dengan mantu, urusan dengan apa saja, semua urusan selesai kalau kita minta di tempat yang istimewa, di depan pintu Ka'bah. Ya, ada tempat yang istimewa di Raudhah antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Ya, nanti ada lagi tempat-tempat yang istimewa, ya, seperti Safa, Marwa, makam Ibrahim. Tapi yang paling istimewa itu 2 itu. Raudhah dan Multazam. Ya, apa hajat kita? Apa hajat dunia kita? Apa hajat akhirat kita? Apa hajat pribadi? Apa hajat keluarga kita? Dan jangan lupa di Multazam, di Raudhah, jangan lupa memanggil seluruh keluarganya. Panggil anaknya, panggil mantunya, panggil cucunya, panggil abangnya, panggil kakak adiknya, panggil orang tuanya, panggil mertua, panggil semuanya. Begitu kita panggil, dipastikan tidak lama kemudian mereka akan sampai berbondong-bondong berziarah ke Rasulullah dan mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah cindera mata yang keempat. Yang kelima,
yang pasti Allah akan berikan kepada kita ialah ketenangan, kepuasan, kedamaian hati. Kenapa orang yang pernah datang ke tanah suci ya tidak pernah ada kata kapok. Ada orang yang datang ke tanah suci, kemudian selesai urusannya kembali ke tanah air, baru di bandara Jeddah menuju tanah air, dia udah mengatakan, insya Allah bulan depan saya balik lagi. Insya Allah 2 bulan lagi saya balik lagi. Insya Allah tahun depan dia balik. Kenapa? Belum pulang dulu lah. Pulang dulu Bu, pulang dulu Pak, baru mau balik. Enggak, saya benar-benar merasakan sebuah kedamaian, ketenangan yang saya selama hidup udah 69 umur saya tidak pernah menemukan kedamaian sedamai ini hati saya. Tidak pernah seumur hidup saya. Setenang ini jiwa saya, nggak pernah saya temukan. Di sini saya